Kaulamu Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Wal muftarid, dan diduga, wal muntadiru, dan diharapkan bahwa ayak mala, untuk melakukan siapa ulama, para ulama, alama yabna lama yahdi, atas hal-hal yang membangun, lama yahdimu, bukan hal-hal yang merobohkan. Ulama bekerja mestinya, ulama berfatwa, ulama berkreativitas mestinya semua alama yabni, lama yahdimu, atas dasar semua yang membangun, bukan merobohkan. Jadi secara dasar tobi'i dan secara hal-hal yang diharapkan terus-menerus oleh masyarakat, ulama bekerjanya adalah alama yabni, lama yahdim, sesuatu yang membangun, bukan yang merobohkan. Wama yajma'u wala yufarriqu, wama yajma'u wala yufarriqu. Ulama melakukan hal-hal yang menyatukan, wama, dan hal-hal yajma'u yang menyatukan apa mas, wala yufriqu, tidak hal-hal yang memecah belah. Nah itu kerjaan ulama, itu gitu. Kerjaan ulama adalah ala ma yabni la ma yahdi, wa ma yajma'u wa la yufriqu, yufarriqu, dan tidak memecah belah. Wa ayufarriqu baina ma huwa dini syar'i qat'i az-zubut wa dilalah, wa baina ma huwa dhanni ad-dilalah la yahtalimu ra' wa ra' al-akhar. Dan membedakan, tugas ulama itu membangun, bukan merobohkan, menyatukan, bukan memisah-misahkan. Wa ayufariku, dan memisahkan siapa ulama, bainama huwa dini, antara hal-hal yang agama syar'iyin, yang secara syariat, secara syar'i, qat'in yang qat'i, athubut yang tetap, wadilalah, athubutit dilalah, wadilalah, dan dilalah. Jadi ulama hendaknya bisa memastikan, bisa membedakan antara hal-hal yang agamis, yang secara syar'i, yang pasti, yang tetap, yang terbukti signifikansi, as-subut wa dilalah, yang terbukti signifikan, dan as-subut wa dilalah, dan pasti. Harus bisa membedakan wa bainama huwa dzanni, dan harus bisa membedakan antara hal-hal yang masih dzaniyah, sangkaan, yang masih dzanni dilalah, yang belum pasti, yahtamilur ra',
yahtamilu ar-ra'yu, yang mencakup pendapat, wa ra'yul akhar, dan pendapat yang lain. Jadi kalau ulama harus tahu ketika ada dua pendapat, maka diambil pendapat yang paling kuat. Satu pendapat dengan pendapat lain, kalau ada qat'i dengan zonni, mana yang harus diambil, yang zonni atau yang qat'i? Nah, ulama harus paham itu. Wa yu'adu, dan dikembalikan apal khilafu, perbedaan, fihi, di dalam ra'yu, sa'atun lil ummah, ke kapasitas, kelonggaran atau kapasitas lil ummah, untuk umat, wasatun alaiha, dan kapasitasnya atas umat. Wa kama qala, sebagaimana yang berkata siapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, berkatanya, ma yasuruni anna ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Ma yasuruni, ma bermula hal-hal yasuruni, yang menyenangkan apa ma padaku, bahwa anna ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu layak talifu, tidak beda pendapat. Siapa sahabat? Jadi kerjaan ulama, job description-nya, inti yang harus dikerjakan oleh ulama, ayat malal ulama ala ma yabni lama yahta wa ma yajma'u wa la yufarriqu. Itu hal-hal yang membangun, bukan hal-hal yang merobohkan, hal-hal yang menyatukan, bukan hal-hal yang memecah belahkan. Yang dikerjakan oleh ulama adalah wa ayu fariqu baina ma huwa dini syar'i qat'i, bisa membedakan antara agama syariat secara qat'i dan secara dhonni, mana yang qat'i dan mana yang dhonni, pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah, pendapat yang roji dan pendapat yang marjuh. Itu harus diketahui oleh ulama. Pendapat yang roji, yang kuat, wal marjuh, dan yang mana yang tidak kuat. Wa kama qala Sayyidina Umar, sebagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, ma yasuruni anna ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhtalifu. Ma yasuruni, ma bermula hal-hal, yasuruni, yang menyenangkan apa ma padaku. Yang menyenangkan pada saya adalah bahwa sahabat Nabi semuanya tidak pernah berselisih pendapat. Abu Bakar, Umar, Utsman enggak berselisih pendapat, tidak beda pendapat, itu maksudnya. Ailam yakhtalifu fir ra'yi wa fahmin nas, maksudnya lam yakhtalifu,
mereka para ashab Muhammad tidak berbeda pendapat, berbeda firraqyi dalam pendapat, wa fahmin nas dan memahami teks Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari zaman sahabat, para sahabat itu tidak ada pemahaman yang berbeda antara sahabat satu dan sahabat lainnya dalam konteks memahami nas. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka para sahabat laulam yakhtalifu, apabila tidak ada perbedaan pendapat, lakana dzalik masyaqqah, lakana dzalik masyaqqah, maka hal itu akan berat ala nas pada manusia. Jadi ketika barangnya masih sedikit, persoalan masih sedikit, problem-problemnya masih sedikit, itu dulu para sahabat tidak ada yang berbeda pendapat dalam memahami isi Al-Quran dan Sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul. Nggak ada yang beda pendapat dalam memahami konteks itu. Nah, tapi ketika berkembang sampai kesini, orangnya udah jutaan, pasti tentu pikirannya pun berkembang. Ketika membaca Al-Quran, tulisan Arabnya sama, bacaannya sama, itu nanti pemahamannya satu orang dengan orang lain beda-beda. Itu. Nah, ketika terjadi perbedaan memahami teks wa fahmin nas atau nusus, li'annahum laulam yakhtalifu lakana dzalik masyaqqah 'alan nas. Kita cara berpikirnya, kalau ternyata sekarang dalam perkembangannya kemudian beda, ada yang beda untuk memahami teks-teks atau nas Quran dan hadis, seperti konteksnya di sini adalah bermadhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ya. Ketika demikian, itu bukan hal yang negatif, bukan hal yang negatif, karena adanya khilaf itu laulam yakhtalifu lakana dzalik masyaqqah 'alan nas. Karena kalau tidak ada perbedaan, nanti manusia malah berat, masyaqqah, berat. Adanya perbedaan itu menjadi pilihan-pilihan. Menurut Imam Syafi'i bagaimana, menurut Imam Maliki bagaimana, menurut Imam Hanafi bagaimana, dan seterusnya. Pilihan-pilihan yang sifatnya ijtihadi, Jadi katakan untung ada perbedaan pandangan. Nah, kalau orang melihat perbedaan pendapat kayak gini, ini nggak akan ramai berantem. Tentang ibadah ya, ono sing kunut, ono sing ora kunut, ono sing seneng tahlil, ono sing ora seneng tahlil. Ya biasa saja. Li'annahum lawalam yakhtalifu lakana dzalik masyaqqah 'alan nas. Kalau nggak ada perbedaan bisa berat, menyulitkan, bisa menyulitkan, masyaqqah, menyulitkan 'alan nas, atas manusia. Inna aktsaru ma yattasil bil muamalat
wa tanzim su'unin nas wa nidhami hayatihim mimma fihi muttasaun kabirun. Inna aksar ma yattasil, sesungguhnya terkait paling banyaknya hal-hal yattasilu yang connect, yang nyambung, apa ma bil muamalat, dengan muamalat, dengan hubungan sosial, muamalah, wa tanzim su'unin nas, dan pengaturan urusan masyarakat atau manusia, pengaturan urusan masyarakat atau manusia. Wa nidhamu hayatihim, dan aturan kehidupannya nas, mimma fihi muttasaun kabirun, mimma dari hal-hal fi dalam ma muttasiun kabirun, bermula ruang yang luas, ruang yang luas, muttasiun kabirun, ruang yang luas. Jadi ketika dalam muamalah itu kerja-kerja antar manusia, itu ada ruang yang luas, yang di situ memungkinkan banyak perbedaan pendapat. Ketika perbedaan pendapat begitu, cara mengapresiasi atau cara mengambil hikmahnya, coba bayangkan kalau nggak ada beda pendapat, maka bisa masakoh, bisa sulit. Waqad tahtaliful fatwa, kadang-kadang fatwa berbeda fi dalam fatwa biikhtilafi zaman, karena perbedaannya zaman. Fatwa bisa berbeda antara satu materi, fatwa bisa berbeda karena perbedaan zaman, awil makan atau perbedaan tempat, awil ahwali atau perbedaan keadaan, dzuruf. Jadi fatwa yang sifatnya ijtihadi itu bisa berbeda karena perbedaan tempat, dan bisa berbeda karena perbedaan waktu, bisa berbeda karena perbedaan zaman. Seperti konteksnya alat tukar uang, currency. Tadinya barter, beras sama pisang, pisang sama kedelai, kedelai sama apa itu barter. Terus ketika udah barter berjalan, ngambil satu produk untuk bisa jadi alat tukar. Zaman itu garam, garamnya jadi alat tukar. Berkembang lagi menjadi emas, gold monetary system, gold as a system of moneter. Nah, emas sebagai uang. Lama-lama bahwa emas kalau banyak keberatan, untuk jadi uang keberatan. Berkembang lagi, berubah lagi menjadi emas yang untuk membackup uang. Jadi tadi emas untuk seperti uang, untuk menjadi uang. Problem
Sekarang emasnya untuk membackup uang, emasnya ada, uangnya kertas. Oke. Lama-lama emasnya jarang, menjadi aset backed monetary system. Aset apa saja yang bisa membackup menjadi kolateral uang. Nah, negara yang uangnya masih ada kolateralnya itu ada emas kolateral emas itu Swiss di dunia. Lainnya sudah nggak ada. Yang ketiga adalah uang yang dicetak oleh negara, fiat money, yang tidak ada kolateralnya secara kolateral fisik seperti di atas, tapi kolateralnya dijamin oleh negara. Bedanya itu, dijamin oleh negara. Negara yang jamin, negaranya yang memutuskan. Uang saja itu terus berkembang, berubah sampai sekarang sudah ada kripto, ada Bitcoin. Wah, itu ada macam-macam. Itu artinya apa? Hukum berbasis pada perbedaan huruf zaman, awil makan, awil ahwal. Famakana rojihan fi asri wafki dhurufi hadzal asri qad yasbahu marjuhan idza taghayyar zaman. Jadi ada sesuatu yang hukum pada waktu itu rojih, yaitu seperti rojih awalnya emas jadi uang, tapi lama-lama yang jadi uang berubah menjadi kertas yang jadi uang, emas yang jadi kolateral gitu. Wa qad itakalifu, dan kadang-kadang berbeda fal fatwa fi dalam mabikila fi zaman, karena bedanya zaman, awil makan dan bedanya tempat, awil ahwali atau bedanya keadaan. Fima kana rojihan, fima dalam hal-hal karena yang ada apa itu rojihan lebih kuat, lebih unggul fi asri wafki dhurufi dalam masa yang sesuai dengan keadaannya, hadzal asri pada masa sekarang. Qadiyasbaku kadang-kadang jadi itu marjukan tidak kuat, diungguli, ada yang mengungguli. Intaghayyar zaman, ketika berubahnya zaman. Wama takunul fatwa, dan tidak ada apa wama dan hal-hal takunu yang ada fatwa fi dalam ma itu rojihatan kuat fi makanima pada waktu tertentu, nadron karena melihat, atau bi'iyah pada karakternya, hadal makan pada tempat ini. Tapi tempat berbeda itu hukum bisa berbeda, itu juga ada. Nah, itu kerjaan ulama yang kayak gitu, bukan untuk memecah belah negara. Fa'ina qad tasbahu marjuhatan. Jadi jangan sampai Anda nggak paham kerjaannya ulama. Fa'ina qad tasbahu, sesungguhnya qad tasbahu kadang-kadang jadi itu marjuhatan, apa fatwa itu marjuhatan diungguli, artinya tidak kuat. Intaghayyarul makan, ketika tempatnya berubah. Kadang tempat itu mempengaruhi hukum. Hukum di satu tempat rojih, di tempat lain marjuh. Contohnya hukum corona ini, lockdown atau enggak lockdown. Di DKI begini, di tempat lain begitu. Nah, itu karena alasannya atau tempatnya atau
atau ahwalnya yang berbeda. Itaghayaral makan ketika berubahnya tempat awil hal atau keadaan. Wastada'a dan menuntut apal amru hal-hal menuntut ijtihadan akan satu ijtihad jadidan yang baru lagi, ya ja'alu yang menjadikan apa ijtihad al-marjuh rojihan, menjadikan pendapat yang tidak kuat menjadi kuat, waroji dan pendapat yang kuat marjuhan menjadi tidak kuat. Nah, jadi kalau pendapat fikih kayak gini yang dikaryakan atas dasar pemikiran itu bisa beda pendapat karena beda alasan. Nah, ini sudah biasa dan ini kerjaannya ulama. Tapi kerjaan ulama yang beda pendapat gini bukan tujuannya untuk memecah belah. Itulah kajian kita hari ini yang ke-38. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Besok kita meneruskan kajian kita yang ke-39, masih tentang lanjutannya al-khilaf al-fiqhi wal-khilaf as-siyasi, perbedaan pendapat tentang fikih, jurisprudensi, dan perbedaan pendapat tentang politik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.